Salam Bapak Ibu. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang menjadikan kami manusia, dan Allah yang hadir di tengah-tengah dunia karena kasih-Mu yang besar kepada kami umat ciptaan-Mu. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau memilih kami menjadi umat kesayangan-Mu. Engkau menyuci, menguduskan kami, Engkau melayakkan hidup kami, dan Engkau mengkhususkan kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas jaminan keselamatan yang Kau berikan bagi kami, orang yang percaya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, kiranya anugerah yang sudah Engkau berikan kami pergunakan untuk hidup dalam sukacita di dalam Tuhan dan membagikan berkat bagi orang lain yang belum mendapatkan kasih karunia Tuhan. Berkatilah Tuhan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau berbicara dengan leluasa, ya Allah Roh Kudus. Engkau singkapkan segala hal yang tidak berkenan, bahkan segala tembok benteng yang menutupi pikiran, hati, dan perasaan kami akan mengerti firman-Mu. Kami runtuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hati kami dibukakan. Hati kami ibarat tanah yang subur, siap menerima benih firman, dan firman itu bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya berharap wajah saya masih kelihatan ya. Ya. Oke, tadi sudah perkenalan kita ya. Saya bersyukur kami melayani di gereja juga, namanya GP Kris, Gereja Persekutuan Kristen, background gereja Chinese memang Bapak Ibu Saudara, asal misionaris Tiongkok, sinode di Jakarta, dan ada beberapa tempat di Indonesia, dan yang paling banyak di Bangka. Ya, bersama suami saya Pendeta Domingus Sumudandra, dan anak kami 2 orang juga mensupport kami dalam pelayanan berserta dengan para pengurus jemaat yang Tuhan kirimkan untuk kami layani. Ya, dan saya dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan khusus di pemerintahan. Puji Tuhan ditempatkan di Oking. Terima kasih Pak. Yang WL tadi namanya Pak siapa ya Pak ya? Pujo ya. Oke, Pak Pujo, terima kasih. Itu sebenarnya itu diskusi yang sangat menarik, juga tanya jawab biasanya yang saya dapatkan pada saat saya turun ke lapangan ya. Itu menjadi pergumulan bagi kita di sini ya, bukan hanya di Oki tapi juga di tempat-tempat yang lain, khususnya untuk anak-anak kita yang beragama Kristen yang belum mendapatkan penuh pendidikan karena ada banyak tantangan. Yang pertama memang tenaga pengajar kita kurang. Bapak paruh waktu rupanya ya, paruh waktu, puji Tuhan ya Pak ya. Dan satu yang di sini yang sudah full yang guru SD, Ibu Sinta Ginting, kenal Pak? Oh nggak kenal ya, Ibu Sinta Ginting itu juga sudah P3K full untuk pengajar guru agama Kristen. Di Mosuji juga Pak, di Mosuji, dia Mosuji apa ya? Mosuji Makmur atau di Mosuji yang lain ya, karena dari GPDI juga. Nah, terima kasih untuk masukan Bapak. Kami di Kementerian Agama memang itu adalah keputusan dari Diknas Pendidikan, tetapi paling tidak dari Kementerian Agama memang bisa memberikan masukan ya, memberikan masukan. Tetapi kalau keputusan nanti akan kembali ke Diknas, akan kembali ke Diknas Pendidikan gitu Pak ya. Tapi itu serius menjadi pergumulan kita bersama ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sesuai tema yang diberikan oleh Pak Pendeta Ray ya kepada saya. Terima kasih Pak Pendeta Ray yang sudah menghubungi untuk memberikan tema, dan saya persiapkan dari apa yang Bapak berikan kepada kita di dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang 17 ya. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17.
Jika sudah menemukan Bapak Ibu, saya mengundang kita, mari bangkit berdiri bersama. Kita akan mengucapkan firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes 17 ayat 17, dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Ya, amin. Saya baca ulang, silakan duduk Ibu Bapak. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Ya, itu dalam terjemahan Alkitab OTB 2 yang saya pegang ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi satu tema yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Kudus, ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, ya. Kenapa perlu ada pengudusan dalam diri kita manusia, ya? Karena semua manusia berdosa. Nah, itu paling mendasar, ya. Tuhan itu kudus dan manusia itu berdosa. Nah, di saat kita harus kembali kepada Tuhan, maka kita harus berjumpa dengan sesuatu yang bisa membenarkan kita, yang bisa menguduskan kita, yang bisa menyucikan kita dari kehidupan yang berdosa. Ya, dalam bahasa Yunaninya kuduskanlah itu hagiaso yang artinya dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Ya, ini menjadi sesuatu yang spesial bagi kita karena dalam konsep lain, agama lain, kita tidak menemukan konsep pengudusan yang dilakukan oleh Allah sendiri kepada manusia. Ya, di mana Tuhan yang berinisiatif, di mana Tuhan yang bertindak untuk menguduskan manusia yang berdosa itu. Dari mana kita mau katakan bahwa manusia itu semua berdosa? Atau apa buktinya manusia itu berdosa? Ya, tidak ada orang, kalau manusia jujur, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal kebenaran kalau manusia itu semuanya berdosa. Ya, itu harus kita terima. Contohnya bagaimana? Anak kecil bisa berbohong. Gak kita ajar, baca bohong dia, ya kan? Bisa-bisanya bohong, padahal bapak mamanya gak pernah ngajar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam diri manusia ada yang disebut dengan kecenderungan berbuat dosa. Ada yang disebut dengan potensi, benih untuk berbuat dosa. Nah, dosa ini sangat fatal, Bapak Ibu Saudara. Dosa ini sangat fatal karena tidak hanya akan merusak karakter kita, mempengaruhi hubungan kita dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan orang lain. Yang paling fatal adalah membuat kita masuk ke dalam neraka. Ya. Tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain yang bisa membuat kita bisa sampai ke sana, ke surga, kecuali harus ada tindakan Allah untuk menguduskan kita manusia yang berdosa. Amin. Itu sebabnya kita harus terima kenyataan, realita saya manusia berdosa. Kalau saya manusia berdosa, maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus percaya kepada Yesus yang dapat menguduskan dan menyucikan saya. Amin. Amin. Ya, itu sebabnya anak-anak kecil tadi, dari kecil, makanya kesaksian saya tadi, saya bisa mengenal Tuhan. Saya bersyukur hari ini hidup mengenal Tuhan, melayani Tuhan, ya, bersama keluarga, suami, anak-anak. Itu karena saya mengenal Tuhan dari orang tua saya. Itu sebabnya jangan melihat mereka masih kecil, bersyukur ya saya senang. Makanya saya hebat ya Bang Alek jadi guru sekolah minggu. Ya, dari kecil seperti itu sudah ditanamkan tentang masalah-masalah kekristenan, masalah-masalah manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Allah kita sudah tahu. Allah hadir menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, ya, dan naik ke atas kayu salib, mati, naik di atas kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dan tidak ada solusi lain untuk kita dikuduskan dan disucikan, untuk kita masuk surga. Kalau orang lain mengatakan banyak-banyaklah melakukan kebajikan, banyak-banyaklah melakukan perbuatan baik, tapi tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat membawa kita masuk surga. Amin.
Tidak ada satupun. Sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya, sebanyak-banyaknya perbuatan baik kita, tidak ada satupun yang dapat membawa kita masuk ke surga yang kudus, yang suci itu, kecuali hanya darah Yesus Kristus dan kita percaya kepadanya. Nah itu dia. Mungkin itu kedengaran suatu ajaran yang sering kita dengar, yang sudah kita pahami. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau saya tahu saya disucikan, saya dikuduskan, saya dipisahkan dan dikhususkan menjadi milik Allah, Bapak Ibu Saudara, ini kan sudah dikhususkan, ini menjadi punya gereja, milik Allah, untuk Allah melayani Tuhan, ya. Sebab itu benda-benda, barang-barang yang ada dikhususkan di rumah Tuhan. Kalau zaman dulu itu kan barang-barang di bait suci itu kan nggak sembarangan kita sentuh, nggak boleh, karena itu memang dikhususkan. Misalnya bokor apa-apa yang untuk menyalakan api atau menyalakan lilin. Apa beda bokor? Apa beda tempat menyalakan lilin dengan tempat menyalakan lilin yang ada di rumah? Ada nggak bedanya? Bentuknya sama saja, bukan? Bentuknya sama saja, tapi perbedaannya adalah ini adalah tempat menyalakan lilin yang sudah dikhususkan menjadi milik Allah, dipisahkan menjadi kepunyaan Allah, ya. Itulah sebenarnya kita orang percaya. Apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Kita sama-sama manusia, hidup sama-sama ke bawah, betul? Saya tuh lucu dengan Iqbal, saya bilang, aku nggak takut lah menghadapi orang. Wong hidungnya, lubang hidup juga sama-sama ke bawah. Oh benar juga ya. Kadang kita begitu takut menghadapi orang, kita begitu grogi menghadapi orang. Tapi iparku tuh bilang, ngapain malu, ngapain takut? Kan hidungnya juga, lubang hidungnya juga sama-sama ke bawah. Katanya begitu, ya. Ada benarnya juga. Maksud saya adalah, apa bedanya saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di luar sana? Ingat, kita tadi dikuduskan oleh firman Allah. Firman itu siapa? Sebelum Yesus menjadi manusia, kan awalnya adalah nubuatan, firman. Semuanya adalah kata-kata Nabi bahwa nanti akan datang Mesias, ya, yang akan menjadi manusia, yang menyelamatkan dosa manusia. Lalu berapa ribu tahun kemudian lahirlah Yesus di kandang binatang, bukan kandang domba ya, bukan kandang kambing ya, guru sekolah minggu, ya, tapi di kandang binatang. Gak dibilang binatangnya apa, ya. Pada mulanya hanyalah perkataan firman, tapi akhirnya menjadi daging. Ada di dalam Yesus Kristus. Itu tadi, untuk mati, mencurahkan darahnya, menyucikan, menguduskan kita. Apa bedanya saya dengan orang di sana, di luar sana yang tidak mengenal Tuhan? Beda dong. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Beda kita dengan di sana. Itulah akhirnya orang yang tahu bahwa dirinya dikuduskan oleh darah Yesus, orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Apa? Pengikut Kristus. Ulangi, 1, 2, 3. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kalau pengikut artinya percaya dan melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh sama dengan orang di luar sana. Amin? Nggak boleh. Nah, kita kan sama-sama manusia. Kita juga sama-sama punya kebutuhan. Wajar aja kan kalau dia begitu, saya juga begitu. Apa salahnya? Mungkin kita bisa berdalih begitu ya, bisa berargumen. Ingat, kita sudah dikhususkan, dipisahkan. Itu sebabnya tadi saya katakan ini barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Coba aja ada yang berani datang ke sini, jebol itu pintu, lalu bawa ampli terus jual. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada orang itu? Ada yang berani? Enggak, kalau di sini enggak, ya. Bapak Ibu, ini sudah milik Tuhan dan khusus dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Punya kesaksian banyak. Ada orang yang sembarangan untuk memperlakukan barang yang sudah milik Tuhan. Ini pernah kejadian, Bapak Ibu. Orang itu masuk ke gereja lalu mengambil milik gereja. Dia dibinasakan oleh Tuhan.
Apa yang jadi milik Tuhan itu dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Amen. Itu sebabnya kalau orang menyentuh Bapak Ibu Saudara, orang memperlakukan Bapak Ibu Saudara dengan tidak adil, Tuhan berdiri jadi pembela. Amin. Itulah orang Kristen itu selalu mengatakan, ampunilah musuh, karena kita tidak berperang sendiri, tapi Tuhan berperang untuk kita. Jadi ini membuat itu satu penghiburan bagi kita. Jadi sekalipun kita berada di daerah yang mungkin mayoritas, bahkan kita bisa disebut minoritas, sedikit, bahkan mungkin iman percaya kita dikatakan seperti apa, tapi ingat, engkau milik khusus Tuhan yang Dia tebus dengan darahnya. Harga kita mahal, darah Tuhan. Nah, itu yang harus membuat kita ini menjaga kesaksian hidup. Kita nggak boleh sama dengan orang di luar sana. Nah, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, saya mengajak kita sekarang apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Coba buka di dalam Kisah Para Rasul ya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Kisah Para Rasul pasal 2. Kita baca dalam ayatnya yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal 2. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Iya. Alek, sudah terbuka belum, Lek? Minta tolong, Lek, dibaca, Lek. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan seterusnya sampai 47, Lek. Pasal 2. Oke. Cara itu cuma yang pertama, orang-orang yang menerima perkataan itu menjadi dibaptis dalam hari itu. Dunia mereka bertambah segera 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran kaki rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kebenaran mereka adalah orang bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berjumlah dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang besar. Amin ya. Dan tiap hari ya, tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang sangat menarik ya Bapak Ibu Saudara, tentang orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah dikuduskan hidupnya. Lalu mereka hidup seperti apa? Ya. Makanya kan kita itu kalau percaya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita dengar itu masuk ke pikiran kita, dan tidak boleh hanya sampai di pikiran, tapi juga harus menyentuh hati kita. Tetapi tidak boleh hanya menyentuh kita, tapi harus kelihatan dalam sikap hidup kita dan perbuatan kita hari lepas hari. Amin. Ya. Saya itu mengajar satu mata kuliah namanya Integrasi Teologi dan Psikologi. Jadi saya dan suami itu mengajar, dosen teologi ya. Suami ngajar di STP Palembang, saya di Sekolah Tinggi Teologi Tanjung Edim Ebenezer, di S1 dan S2. Nah, apa yang kami diskusikan dalam mata kuliah ini? Ternyata banyak orang yang percaya kepada Tuhan atau beribadah atau rajin mencari Tuhan, tapi persoalannya apa yang dia percayai, apa yang ada di pikirannya tidak konsisten dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini artinya masalah ya, persoalan. Itu sebabnya firman yang kita dengar tidak boleh hanya mengisi pengetahuan atau otak kita, tetapi bagaimana firman itu mempengaruhi karakter kita dan juga menuntun perbuatan kita hari lepas hari. Itu ya, itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu orang yang dikuduskan itu artinya orang yang percaya
kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Gereja pribadi yang sudah dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Jadi bukan hanya sekedar sekumpulan orang percaya, namun umat yang dipisahkan untuk tujuan Allah, ya, untuk kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Jadi orang yang dikuduskan adalah umat yang mengerti kebenaran dan juga tentang panggilan dan tanggung jawabnya. Lalu dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, apa yang kita bisa pelajari dari gereja mula-mula? Orang yang percaya Tuhan di gereja mula-mula, mereka adalah orang yang dikuduskan dan hidup dalam persekutuan. Orang-orang yang dikuduskan dan hidup dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali bagi kita bahwa gereja mula-mula ini penuh dengan ujian dan tantangan dalam iman mereka kepada Tuhan. Saat itu, siapapun yang percaya kepada Tuhan, nyawa ancaman. Kalau kita di tempat ini mungkin masih kita percaya Tuhan, tidak terlalu inilah orang-orang juga dengan kita. Tetapi pada zaman itu, makanya kalau orang pada zaman itu bagi yang percaya kepada Kristus, itu mereka menggambar yang namanya ikan. Mereka gambar ikan. Apa artinya ikan itu? Iktus. Iktus itu artinya Kristus, ya. Iktus. Kalau seseorang itu menggambar, lalu orang yang di sampingnya tuh mengerti apa yang digambarkan, berarti dia sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau orang itu menggambar dan orang yang di sebelahnya itu nggak ngerti, berarti dia nggak percaya Yesus. Sampai begitunya, saking tersembunyi, ya, identitas mereka orang percaya pada Tuhan, sampai digambar. Karena kalau mereka ketahuan, mereka akan dikucilkan. Tetapi di tengah ujian iman mereka yang demikian, kita melihat apa yang firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Wah, luar biasa. Yang tadi punya tantangan iman yang luar biasa, tapi ayat 42 menggambarkan kepada kita orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan itu, mereka melakukan apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ada 4 hal, ya. Ada 4 hal. 1, mendengarkan pengajaran rasul. 2, persekutuan. 3, memecahkan roti. 4, berdoa. Wah, luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang dikuduskan oleh Tuhan itu harus hidup dalam hal ini. Jadi sekalipun ada ujian, ada tantangan, tidak membuat mereka mundur untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya dengar Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini tidak dari kampung yang sama, tapi dari kampung yang berbeda-beda, ya. Datang untuk mendengarkan pengajaran firman setiap hari Minggu dengan tekun, dengan setia. Datang dalam persekutuan, ya. Datang dalam kemudian memecahkan roti dan berdoa. Itu menggambarkan satu sikap hidup orang Kristen, orang percaya yang sudah dikuduskan. Mereka bergerak dari diri mereka. Mereka membangun dari dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau kuat di dalam keluarga, harus di dalam keluarga itu sendiri bergerak, bangkit, bangun untuk percaya Tuhan, untuk berdoa, untuk menyerahkan diri, membawa keluarga takut akan Tuhan. Lalu kalau kita komunitas gereja begini, kita yang ada di dalam ini harus punya keinginan, kemauan maju. Nah, kalau kita mau maju, kita harus bagaimana? Harus bergerak. Kalau Bapak Ibu Saudara mau datang ibadah kan harus bergerak, bangun. Amin. Ya, amin. Datang ke tempat ini sekalipun jauh, setia, berdoa.
kita sendiri dari dalam. Ya, saya tuh pada saat saya melihat gereja Bapak Ibu Saudara, ya, itu berdampingan dengan pastori, gereja adem, gitu ya, malam-malam dingin. Di sini tadi ada ampal sebenarnya. Jadi saya pagi-pagi itu dari sini Pak Herman Ray udah bangun, beliau ke depan. Saya dulu dimanapun saya pelayanan, kalau pastori itu dekat dengan gereja begini, saya pasti ada di belakang mimbar, Bapak Ibu Saudara, berdoa. Kadang jam 2, jam 3 pagi itu sudah ada di belakang mimbar untuk mencari Tuhan. Ya, bergerak dari dalam, mulai dari kerinduan kita persekutuan, doa, ya, dan juga memecahkan roti, ya. Di sini ada firman Tuhan berkata demikian. Jadi kita harus mau bergerak, harus mau membangun dari dalam diri kita sendiri. Artinya kita tidak saling menunggu. Nah ini penting sekali sebagai jemaat Tuhan, ya, tidak saling menunggu. Khususnya dengan Bapak Ibu Pendeta, ya, saya mau kasih tahu satu hasil penelitian. Ini sering saya sampaikan kalau saya melayani. Yang memiliki tingkat stres tertinggi profesi itu 1 dokter. Tingkat stres tertinggi 1 dokter. Yang kedua hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan Bapak Ibu. Hamba Tuhan. Tapi aku nggak tahu Pak Ray, Ibu pernah bilang, oh saya stres. Kerasa enggak ya? Enggak. Tapi itu penelitian membuktikan. Saya tidak sedang mau mengatakan kelemahan di sini ya tentang hamba Tuhan, tapi ini menyatakan realita. Kenapa hamba Tuhan itu memiliki tingkat stres tinggi? Hamba Tuhan punya pergumulan. 1, hamba Tuhan memang manusia. Yang kedua, hamba Tuhan juga butuh segala kebutuhan dan segala macam. Punya persoalan hidup, betul? Tapi hamba Tuhan kalau punya persoalan hidup, jarang dia akan bercerita kemana dan kemana. Kemana pun dibawa, bawa kepada Tuhan didoain. Selain itu, hamba Tuhan itu adalah konselor yang mendengarkan setiap pergumulan dan persoalan jemaat. Dan ingat, saat orang mendengar, saat orang memberi waktu, saat orang memperhatikan omongan, keluhan, dan masalah orang lain, itu akan diresapi oleh seseorang. Dan itu masalah persoalan orang lain, itu juga akan menjadi pergumulan seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya hamba Tuhan butuh yang namanya topangan. Siapa yang bisa menopang mereka? Siapa yang bisa menghibur mereka? Jemaat. Itu tadi sebabnya penting persekutuan itu, ya. Saya sebagai hamba Tuhan dari tahun 2002 saya full melayani Tuhan, ya. Kami sudah melayani ke Bengkulu, melayani ke Linggau, sampai ke Pedalaman. Dulu saat kami melayani di daerah seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak Tuhan jemaat yang suka masak, suka mengasuh anak-anakku ini, suka masak. Apa aja yang dia masak? Kalau orang Surabaya itu kan bilangnya begini, gulai. Hari ini gulai apa? Entahlah, pokoknya gulai. Sayurnya dia, sayur aja tanpa lauk pun disebut gulai, tapi enak masakan. Kadang dia membawa ke pastori itu, dulu yang aku sering ingat itu, dia pakai plastik yang wadah sabun wing. Tahu wadah sabun wing itu? Itu kan kita manfaatkan dulu ya, wadah sabun wing itu, entah warna biru atau warna putih. Nanti dia masukin sayur, gulainya itu ke sabun wing itu. Nggak sampai setengah. Namanya juga dimasak untuk saudara, untuk keluarganya. Tapi dia ingat kami di gereja, di pastori. Dia bilang, Bu Pendeta, ini ada gulai. Nanti sarapanlah dulu sebelum ibadah. Wah, luar biasa. Yang tadinya pendeta nyapu ngepel gereja, dan persiapan khotbah, persiapan pujian, persiapan musik, ada gulai. Walaupun ikannya hanya 2 ekor kecil-kecil, tapi memberikan sukacita, damai sejahtera, dan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Itu yang
sesamaku. Aku ingat Bapak Ibu rohaniku. Siapa yang di sini? Besok minggu depan aku mau kalau gulai aku bawa. Nggak maksudnya ini ya Bapak Ibu Saudara. Nah ini maksud saya pengalaman pribadi, betul ya, pengalaman pribadi. Jadi mungkin itu kelihatan hal kecil, tapi itu menyemangati bagi kami sebagai hamba Tuhan yang melayani. Dikunjungi Bapak Ibu pendeta, ya, kalau sakit, karena mereka juga butuh tolongan. Jadi bukan cuma pendeta yang mendoakan, tapi jemaat juga mendoakan pendetanya. Amin. Amin. Oh, itu membuat kami kuat, membuat kami semangat. Ya. Itu yang kami alami dan rasakan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini Pak Pendeta Ray dan Ibu ini, aku sangat yakin tantangan dan ujian pelayanannya jauh lebih berat dibandingkan saya. Mereka di daerah, aku masih di kota. Ya, walaupun aku punya pengalaman di desa begitu ya, ada pengalaman-pengalaman ya. Karena contohnya kayak sekarang ya Bapak Ibu Saudara, yang jemaat-jemaat pengurus yang lama itu kadang berpikir begini, semuanya itu bisa selesai ada, tetapi kami bersyukur karena mereka sudah mulai berkata begini, nanti kita budgetin ya untuk setiap minggu kita beli beras. Jadi kalau hari Minggu Ibu Pendeta masak, sudah ada berasnya kita siapkan. Amin. Amin. Dulu Bapak Ibu Saudara waktu saya di Bengkulu, itu kalau musim panen, Bapak Ibu jemaat itu mereka membawa beras. Katanya itu persembahan ini ya, persembahan sulung, bukan persembahan sulung. Pokoknya perpuluhannya itu dalam bentuk apa yang mereka hasilkan di sana. Entah mereka sebagai petani. Saya kemarin datang-datang itu langsung disambut dengan ikan nilanya Pak Herman. Luar biasa. Saya lihat beliau memberi yang luar biasa. Minuman itu disiapin bukan merek minuman biasa loh, Aqua. Aqua. Ini loh. Ini berapa botol ini disiapin oleh Bapak Ibu Pendeta di itu. Ada di ruang tamu, ada di kamar. Wah, saya kayak tamu hotel aja dibuat. Makasih ya Ibu Pendeta, Pak Pendeta. Luar biasa. Artinya memberi yang terbaik. Mereka luar biasa. Terus saya diajak ke belakang. Saya dengar bunyi-bunyi ayam. Saya langsung bangun, saya langsung ke belakang. Oh ternyata ada entok, ada ayam, terus ada kolam ikan. Terus Pak Herman itu dia ambil dari gentong itu, Ibu ini ikan nanti kita bersihin, nanti kita goreng sore. Terus besok Ibu bawa ke pendeta. Disuruh bawa ikan nila. Ya, udah disiapin. Terima kasih ya Pak Pendeta, luar biasa. Wow, kita bersyukur untuk hati yang luar biasa. Jadi itu yang Tuhan mau bagi kita ya Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang dikhususkan, yang dikuduskan oleh Tuhan, maka kita ya bertekun dalam pengajaran, setia dalam pengajaran. Pengajaran firman Tuhan, mau hari Minggu, mau ibadah keluarga, mau ibadah puasa, mau ibadah ibu-ibu, banyak ibu-ibunya. Bikin yuk persekutuan ibu-ibu. Amin. Karena ibu-ibu itu penopang keluarga dan penopang gereja, penopang masyarakat dan penopang bangsa. Amin. Ini ibu-ibu ini kalau kumpul nggak usah banyak-banyak, apalagi ini udah banyak. 1, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 15 orang. Nggak pusing kita Bu Pendeta. Benar. Saya itu di Komisi Wanita, kalau kami persekutuan, jadi mereka ada yang khusus bagian bidang ibadahnya, yang atur semua. Ibadah KWG namanya, Komisi Wanita Gepetris, yang atur ibadah pembicara firman Tuhan. Terus nanti ada bagian bidang sosialnya, diakonia. Kita makan apa ya? Snacknya kalau ada duit puji Tuhan, belilah pisang, digoreng dibawa ke gereja. Atau nanti kita ada hari khusus, kamu bawa apa, kamu bawa apa, kamu bawa apa. Lagi banyak makanan di gereja. Amin. Amin. Sampai nggak termakan. Padahal tidak banyak loh ibu-ibunya di kami. Ya. Jadi bukan hanya, nah itu makanya tadi, dan itu Alkitabiah. Alkitab
Alkitabiahnya dari mana kita tahu? Kan tadi firman Tuhan mengatakan bahwa, coba kita lihat ayat 42 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti itu berbagi-bagi. Amin. Semakin kita banyak memberi, semakin aku diberkati. Semakin diberkati. Ya, itulah apa yang Tuhan sudah buat kepada kita melalui gereja, melalui pelayan Tuhan, melalui apapun sesama kita. Kita harus ingat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kadang kami itu sebagai hamba Tuhan itu melihat jemaat itu setia aja, itu sudah menjadi satu penghiburan yang luar biasa. Setia aja, ya, setia dari hal kecil untuk kebutuhan gereja, dana dan segala macam pun. Gereja itu bukan bisa maju karena satu orang yang memberi kepada Tuhan dengan jumlah banyak, tetapi dari setiap orang yang memberi dengan setia. Amin. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Itu dia. Walaupun mungkin persembahan kita 5.000, perpuluhan kita mungkin 10.000. Nah, ini gereja kami GP Kris itu namanya gereja Kristen untuk perpuluhan itu dibuat laporan dalam waktu. Jadi mulai dari anak kecil. Jadi bukan cuma orang dewasa, Pak. Kita bukan cuma orang dewasa yang diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan dalam persembahan syukur saat dia ulang tahun, saat dia panen, saat dia masuk rumah, ya. Tetapi juga perpuluhan. Jadi di gereja GP Kris itu kami biasa menerima warta itu dari induk kami yang ada di Mimpo Bangka. Ada yang kasih 10.000, anak kecil 10.000, kasih 20.000. Pokoknya enggak masalah. Tapi berderet Bapak Ibu Saudara, sampai dari nomor sekian, nomor 1 sampai nomor 20. Bayangkan kalau itu 10.000 jadi berapa? Belum lagi yang ngasih 50, belum lagi yang ngasih 100. Maka setiap minggu ada berkat untuk kebutuhan, keperluan gereja. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena gereja itu butuh yang namanya operasional. Ya. Kita ada kipas, kita ada sound, kita ada musik, kita ada lampu, bahkan ada perbaikan-perbaikan apapun. Itu semua pasti butuh yang disebut dengan dana. Jangan melihat aku juga dalam keluarga pas-pasan. Jangan kita memberi menunggu kita diberkati atau nunggu berlimpah, tapi justru memberi bahkan pada saat kita tidak punya. Pada saat kita punya sedikit, kita memberi bagi Tuhan. Karena semuanya butuh untuk berjalannya pelayanan. Itulah orang yang dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan dia melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kekeluargaan akan semakin terjalin di antara kita, ya, di antara Bapak Ibu Saudara dekat satu dengan yang lain, saling berkunjung satu dengan yang lain, ya. Ada pergumulan sama-sama dikunjungi, sama-sama didoain, ya. Ada berkat bersama kita bawa bersama di gereja, kita nikmati bersama. Hari ini aku mau bawa ubi selo goreng. Kalau nggak goreng, rebus aja, itu sehat, dimakan bersama di sini. Ya, ada kopi, ada teh, itu kekeluargaan itu paling penting. Jadi kita ini bukan hanya gereja, tapi kita adalah keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara harus merasa bahwa inilah keluargaku, keluarga rohaniku, inilah rumahku, inilah gerejaku. Jadi harus merasa memiliki, ya. Sehingga kita satu dengan yang lain begitu dekat, ya. Kita saling peduli, saling memperhatikan. Nah, kalau kesaksian kita berkaitan dengan pemerintah, saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan sebagai orang yang dikuduskan? Artinya kita harus menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat, ya. Dalam kejujuran, jujur kita bekerja, ikut orang, ya. Orang jujur nanti akan diberi kepercayaan semakin besar. Amin. Orang jujur,
orang setia, orang ulet, telaten. Nah, aku dengar di sini kami ngobrol-ngobrol nih Bapak Ibu, di sini tuh ada yang tebak-tebak tebu itu ya, tebak tebu gitu ya. Terus apa lagi? Cadap karet ada ya? Cadap karet. Terus apa lagi? Pokoknya semuanya itu lapangan pekerjaan untuk kita. Saat kita mengerjakan semua itu dengan ulet, telaten, lama-lama kita menjadi sukses, berhasil. Orang percaya kepada kita. Jadi bukan cuma orang yang punya kebun, nanti lama-lama kita punya kebun sendiri. Amin. Ya, bahkan sudah ada yang punya kebun kan? Amin. Yang punya kebun terus kembangkan. Yang belum punya kebun terus bekerja keras, ulet, telaten. Pasti Tuhan akan memberkati. Ya. Jadi itu tadi orang yang dikhususkan itu pasti diberkati Tuhan luar biasa. Asalkan kita setia kepada Tuhan. Dalam pemerintah itu tadi jujur, kita juga ikut bersama dengan masyarakat di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan di tengah-tengah duka, di tengah-tengah kematian, kita ada bersama dengan mereka. Ya, kita tidak menyendiri, tapi kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya rasa tidak panjang lebar ya firman yang boleh saya sampaikan hari ini. Kiranya ini kembali mengingatkan, menguatkan Bapak Ibu Saudara, dan mulai hari ini bahkan seterusnya Bapak Ibu Saudara terus bertekun dalam pengajaran, artinya setia ibadah dalam persekutuan. Bertekun dalam persekutuan, jangan menjauhkan diri dari ibadah dan teman-teman. Bertekun dalam memberi, berbagi apapun itu, sekalipun sayur seikat. Amin. Ya, apa yang kita punya, kalian kita makan bersama-sama. Ya, yang selanjutnya tentunya berdoa dan berserah terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali meneguhkan, menguatkan, menyegarkan jiwa kami. Betapa kami bersyukur karena kami orang yang dipanggil khusus, dikuduskan oleh Tuhan, dipisahkan menjadi milik Tuhan. Sebab itu tolong kami agar kami memiliki hidup berbeda dengan orang yang luar sana. Ada dosa, ada kejahatan, kami tidak harus ikut-ikutan, tapi kami harus mempengaruhi mereka. Kami harus menjadi garam dan terang bagi orang lain. Mampukan umat-Mu di sini Tuhan. Mereka juga setia dalam pengajaran-pengajaran, setia mencari Tuhan, setia datang beribadah, setia datang dalam persekutuan apapun yang dibuat di tempat ini. Kami juga berdoa kepada Engkau ya Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu di tempat ini memiliki hati yang merasakan bahwa ini adalah rumah mereka. Gereja adalah rumah mereka. Dan mereka punya keluarga rohani yang saling mendukung. Karena sesuai janji firman Tuhan, sekecil apapun yang kami buat dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Ibu pendeta kami di tempat ini, berikan kekuatan, kemampuan, hikmat. Berkati seluruh pengurus, berkati seluruh jemaat, baik dewasa, tua, muda, sampai ke anak kecil. Tuhan terus tambahkan hikmat kasih-Mu, tambahkan jumlah mereka yang mencintai, mengasihi Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami yang kami panjat dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.